Oke, kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2021, pelajaran Bahasa Indonesia. Kita langsung bahas dari soal nomor 1. Nah ini ya, nomor 1, manakah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Oke, yang ditanya isi bacaan di atas ya. Yang ini ya, kita baca dulu. Rumah Banjar terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya adalah rumah Banjar hubungan tinggi, karena menggunakan atap hubungan tinggi. Rumah jenis ini merupakan jenis rumah yang bernilai paling tinggi di antara jenis-jenis rumah Banjar lainnya, karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja. Oleh karena itu, rumah hubungan tinggi menjadi ikon dan maskot dari rumah tradisional Banjar. Seperti rumah adat lainnya di Nusantara, rumah adat Kalimantan Selatan ini juga memiliki nilai filosofis. Rumah Banjar memiliki nilai filosofis di tunggal semesta, yaitu kepercayaan bahwa rumah adalah tempat yang sakral karena dewata juga ikut mendiami tempat tersebut. Hal ini terlihat pada keberadaan ukiran naga yang samar-samar pada badan rumah. Ukiran naga tersebut merupakan perlambangan alam bawah, sedangkan ukiran burung enggan gading melambangkan alam atas. Selain itu, rumah Banjar yang atapnya membumbung tinggi merupakan perlambangan pohon hayat. Pohon hayat adalah simbol kosmis, yaitu cerminan berbagai dimensi yang menyatukan semesta. Nilai filosofis lain juga terlihat pada atap rumah Banjar yang berbentuk seperti payung. Payung dianggap sebagai simbol orientasi kekuasaan dan perlambangan kebangsawanan. Oke. Nah, kita lihat nomor 1. Manakah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas tadi ya? Kita lihat yang A. Ukiran naga dan burung gading merupakan simbol kekuasaan. Nah, tadi kalau kita lihat di kalimat ke berapa yang ada ukiran-ukiran? Kalimat ke-8 ya. Coba lihat kalimat 8. Ukiran naga tersebut merupakan perlambangan alam bawah, sedangkan ukiran burung gading melambangkan alam atas. Nah, di sini dikatakan ukiran naga dan burung gading merupakan simbol kekuasaan. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya melambangkan alam bawah dan alam atas, bukan simbol kekuasaan. Oke. Yang simbol kekuasaan itu adalah payung ya. Payung dianggap sebagai simbol orientasi kekuasaan. Lanjut nomor pilihan B. Atap rumah Banjar, mana nih? Atap rumah Banjar hubungan tinggi berbentuk persegi. Atap rumah Banjar hubungan tinggi berbentuk persegi. Kayaknya enggak ya. Atapnya itu tadi berbentuk payung. Nah nih, bentuknya seperti payung. Oke, jadi B salah. Yang C, simbol kosmis pada rumah Banjar diwujudkan dengan bentuk atapnya. Nah, kita lihat rumah Banjar ini atapnya membung tinggi. Oke. Yang apa nih? Selain itu, rumah Banjar yang atapnya membung tinggi merupakan perlambangan pohon hayat. Pohon hayat adalah simbol kosmis. Oke, di sini ada ya kata-kata simbol kosmis. Simbol kosmis, berarti ini simbol kosmis. Pada rumah Banjar diwujudkan dengan bentuk atapnya. Jadi simbol kosmis itu diwujudkan dengan bentuk atapnya ya. Atapnya membumbung tinggi. Nah, atap yang membung tinggi ini lambang dari pohon hayat. Pohon hayat ini adalah simbol kosmis. Jadi secara langsung atapnya itu adalah bisa jadi simbol kosmis. Jadi C sesuai. Kalau yang D, rumah Banjar adalah simbol kebangsawanan. Rumah Banjar adalah simbol kebangsawanan. Ada nggak? Enggak juga ya, karena yang bangsawan itu kan raja kalau di sini ya. Di sini nih, coba lihat kalimat 1. Rumah Banjar terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya adalah rumah Banjar hubungan tinggi. Ya, jadi ada berbagai jenis nih rumah Banjar. Salah satunya rumah Banjar hubungan tinggi. Nah, rumah jenis ini atau rumah Banjar hubungan tinggi ini adalah rumah yang bernilai paling tinggi di antara jenis-jenis rumah Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja. Jadi nggak semua rumah Banjar itu jadi kediaman raja ya. Cuma rumah Banjar jenis hubungan tinggi aja gitu. Jadi yang D kurang tepat, rumah Banjar adalah simbol kebangsawanan, enggak ya. Yang E, hubungan tinggi adalah jenis rumah Banjar yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi di sini sih konteksnya nilai ya. Rumah jenis ini atau rumah Banjar hubungan tinggi itu jenis rumah yang nilainya paling tinggi karena ditempatin oleh raja. Jadi kayak kalau yang mana tadi E ya, rumah Banjar, yang E ini ya,
Hubungan tinggi adalah jenis rumah banjar yang paling tinggi. Mungkin kalau di sini ada kata-kata nilai, ini bisa benar ya. Hubungan tinggi adalah jenis rumah banjar yang nilainya harusnya paling tinggi, tapi di sini nggak ada kata nilai. Jadi kurang tepat. Ini yang paling tinggi apanya, ini nggak jelas. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 2, gagasan pokok kalimat ke-6. Nah, untuk pertanyaan gagasan pokok, yang harus kita temukan terlebih dahulu adalah subjek dan predikatnya dulu ya. Nanti mungkin ada objek atau pelengkap itu nyusul gitu. Minimal kalian cari subjek sama predikatnya dulu. Oke, kita lihat kalimat ke-6. Ke-6, nah kita lihat subjeknya ya. Rumah Banjar memiliki nilai filosofis di tunggal semesta, yaitu kepercayaan bahwa rumah adalah tempat yang sakral karena dewata juga ikut mendiami tempat tersebut. Yang jadi subjek tentu rumah Banjar yang lagi diomongin, gitu ya. Yang jadi predikat itu di sini kata memiliki ini ya, predikat. Setelah itu ada objek di situ, ada objeknya nilai filosofis. Jadi rumah Banjar memiliki nilai filosofis. Minimal itu. Kita cari ada nggak? Rumah Banjar memiliki nilai filosofis. Kalau yang A, rumah Banjar memiliki nilai filosofis. Oke. Ini udah sesuai ya sama yang tadi. Rumah Banjar memiliki nilai filosofis. Rumah Banjar memiliki nilai filosofis. Oke. Subjeknya ada, predikatnya ada, sesuai. Ini ada objek. Objeknya ikutin. Kalau yang B, subjeknya sih benar, tapi predikatnya salah. Kalau yang C, subjeknya aja udah beda. Kalau D, subjeknya rumah doang, gitu ya. Predikatnya adalah, ini udah beda. Subjeknya rumah Banjar, betul. Predikatnya adalah. Nah, ini salah ya. Harusnya predikatnya memiliki. Lanjut. Nomor berapa? 3 ya. Teks. Nomor 3 tadi. Wah, kelewatan. Nah, nomor 3. Ide pokok yang menjadi gagasan pendahulu teks tersebut adalah, nah kalau kita perhatiin, di sini, paragraf 1, awalnya dia bilang rumah Banjar terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya adalah rumah Banjar berhubungan tinggi. Nah, paragraf 1 ini ngomongin salah satu jenis rumah Banjar, yaitu jenis rumah Banjar berhubungan tinggi. Nah, di paragraf kedua, ini ngomongin makna filosofis ya, atau nilai-nilai filosofis dari simbol yang ada di rumah Banjar. Begitupun dengan paragraf ketiga, ini ngomongin simbol-simbol ya, atau makna dari simbol-simbolnya. Oke. Jadi kita bisa tulis kayak gini aja. Kan yang ditanya paragraf 0, atau paragraf pendahulu. Kita udah tahu paragraf 1 itu isinya rumah Banjar. Ya. Dalam kurung jenis hubungan tinggi. Saya tulis BT ya, biar muat tulisannya. Rumah Banjar jenis lagi. Jenis hubungan tinggi. Lalu paragraf kedua, ini ngomongin nilai filosofis. Kalau paragraf 3 sebenarnya nggak jauh beda, cuma paling kata kuncinya simbol aja ya. Simbol yang ada di rumah Banjar. Nah, berarti kita pilih jawaban yang lebih umum nih sifatnya daripada sebatas ngomongin rumah Banjar. Hubungan tinggi. Atau kita juga jangan pilih pilihan yang udah disebutin di sini. Oke. Kalau yang A, rumah adat di Kalimantan Selatan. Oke, ini bisa jadi karena belum disebutin gitu ya, dan sifatnya lebih umum rumah adat di Kalimantan Selatan. Baru nanti dilanjutin dengan rumah Banjar jenis hubungan tinggi di paragraf satunya. Jadi pilihan A bisa. Kalau yang B, simbol-simbol pada rumah Banjar. Simbol-simbolnya udah ada di paragraf ketiga, jadi B salah. C, asal-usul rumah Banjar. Ini apa nih? Kok asal-usul rumah Banjar ya? Kalau asal-usul rumah Banjar. Bisa nggak sih asal-usul? Asal-usul rumah Banjar. Bisa sih ya, asal-usul rumah Banjar bisa juga nih. Mana tadi? Karena ini sifatnya umum juga kan, asal-usul rumah Banjar. Kalau D, jenis-jenis rumah Banjar ini enggak, karena paragraf 1 udah ngomongin jenisnya. Kalau E, peran rumah Banjar dalam budaya Kalimantan. Ini udah spesifik ya kalau peran rumah Banjar. Nah, ini antara A sama C nih kalau gitu nih. Kalau A, rumah adat di Kalimantan Selatan. Kalau C, asal-usul rumah Banjar. Oke. Kalau saya lebih setuju dengan pilihan yang C, asal-usul rumah Banjar. Gitu ya. Jadi,
rumah banjar itu berasal dari mana? Atau, kenapa sih bisa ada rumah banjar? Gitu. Nah, nanti baru masuk ke ini, ke rumah banjar jenis bubungan tinggi. Jadi ini bisa nih, asal-usul rumah banjar. Oke. Jadi, kalau mau nih, teks ini dibikin jadi misalnya yang paling umum ya, pertama rumah adat di Kalimantan Selatan, itu disebutin rumah adatnya apa aja gitu. Nah, baru nanti masuk ke lebih fokus, yaitu rumah banjar. Disebutin dulu tuh asal-usul rumah banjar, gitu. Nah, setelah asal-usul rumah banjar, baru disebutin jenisnya, yaitu jenis bubungan tinggi, atau salah satu jenis rumah banjar adalah jenis bubungan tinggi. Jadi, C ini sifatnya lebih umum dibandingkan paragraf 1, ini bisa. Kalau A ini terlalu umum, jadi harusnya A itu mendahului C, C mendahului paragraf 1. Gitu ya, jadi saya setuju yang C, asal-usul rumah banjar. Lanjut, nomor 4. Ini teksnya udah beda ya, teks kedua. 4, apa gagasan pendukung yang tepat untuk melanjutkan paragraf 1? Oke, kita baca ya, paragraf 1. Saat ini sebagian besar satwa liar di Indonesia terancam punah. Penyebabnya adalah berkurangnya dan rusaknya habitat dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan, sekitar 160 juta hektar. Kini disebutkan luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Konversi hutan menjadi keperkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar termasuk satwa langka. Oh, ini kayak ngomongin ini ya. Awalnya dia ngomongin secara garis besar ya, teksnya itu ngomongin satwa liar terancam punah gitu kan awalnya. Terus dilanjutin penyebabnya adalah berkurangnya dan rusaknya habitat serta perdagangan satwa liar, gitu kan. Nah, tapi paragraf 1 itu lebih fokus ke rusaknya atau berkurangnya habitat. Jadi, fokus utama paragraf 1 tuh lebih ke berkurangnya habitat satwa liar. Nah, gitu ya. Dia belum ngomongin perdagangan, walaupun di kalimat kedua ini udah ngomongin penyebab lain, yaitu perdagangan satwa liar. Nah, coba kita baca paragraf keduanya nih. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Makin langka satwa tersebut, makin mahal pula harganya. Banyak 40% satwa liar yang diperdagangkan tersebut mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan. Selain itu, sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Di sisi lain, sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Nah, paragraf kedua ini baru ngomongin perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar. Ya udah nih ya, jadi secara umum teks ini ngomongin satwa liar terancam punah. Paragraf 1 fokusnya ke habitat yang berkurang, paragraf 2 ngomongin perdagangan satwa liar. Nah, kalau kita mau ngelanjutin paragraf 1 nih, sebagaimana disebutin sama soal keempat, lanjutkan paragraf 1, berarti harus berkaitan sama habitat gitu ya, karena belum ngomongin perdagangan. Yang ngomongin perdagangan baru kalimat 7. Kita lihat yang A, ancaman kepunahan satwa liar ada di depan mata. Ini nggak bisa ngelanjutin di tengah-tengah ya, soalnya dia yang ancaman itu disebutinnya di awal nih. Jadi nggak cocok aja kalau tiba-tiba nyempil lagi di tengah, karena udah disebutin di awal-awal banget. Hal yang B, sanksi perdagangan satwa liar kurang keras. Nah, ini nggak cocok melanjutin paragraf 1, karena paragraf 1 belum ngomongin perdagangan. Yang C, perburuan menyebabkan kepunahan. Ini nggak ngomongin perburuan sih paragraf 1-nya, lebih ngomongin habitat. Terus kalau yang D, penyusutan hutan merupakan penyebab kepunahan satwa liar. Nah, ini bisa jadi nih, penyusutan hutan merupakan penyebab kepunahan satwa liar. Karena penyusutan hutan itu adalah bentuk dari berkurangnya habitat satwa liar.
Di kalimat ke-6 juga disebutin ya, konversi hutan. Jadi hutannya itu berubah fungsi atau beralih fungsi menjadi perkebunan, tanaman, sama pertambangan gitu ya, menjadi ancaman serius. Termasuk bagi satwa langka kayak gitu. Nah, baru dilanjutin deh. Penyusutan hutan tersebut ini yang jadi penyebab kepunaan satwa liar. Jadi cocok nih yang D. Kalau yang E, perdagangan satwa liar mengancam kelestarian satwa liar. Kalau E, ngomonginnya perdagangan, padahal paragraf 1 belum ngomongin perdagangan. Jadi jawabannya D. Nomor 5, apa gagasan pokok paragraf 1? Paragraf 1 tadi ngomongin apa nih? Satwa liar, ini ya, habitatnya berkurang gitu. Nah, kita cek. A, satwa liar Indonesia terancam punah? Enggak. B, satwa liar banyak diperdagangkan? Enggak. C, alih fungsi hutan mengancam keberadaan satwa liar. Nah, ini bisa jadi ya, alih fungsi hutan. Jadi, hutannya berubah fungsi atau lama-lama menyusut, sehingga dia menyebabkan satwa liarnya terancam punah. C, bisa jadi. Kalau D, penyebabnya adalah berkurangnya habitat dan perdagangan satwa liar. Nah, ini ngomongin perdagangan. Belum ada ya. Perdagangan ini juga sama, ngomongin perdagangan. Paragraf 1 nggak ngomongin perdagangan. Fokusnya nggak ngomongin perdagangan. Fokusnya ke habitat. Lanjut nomor 6. Makna kata konversi pada kalimat ke-6 adalah, di kalimat ke-6 ada kata konversi. Konversinya konteksnya adalah konversi hutan. Berarti hutannya berubah fungsi atau beralih fungsi. Ada ya? Jadi, konversi. Konversi. Konversi itu, kalau tadi hutan ya, konversi hutan artinya itu sama dengan perubahan fungsi hutan. Atau nama lainnya adalah peralihan hutan. Nah, ada nggak di antara pilihan jawaban ini? A, pergantian, B, pertukaran, C, pergiliran, D, perbaikan, E, peralihan. Nah, jawaban yang betul yang E, peralihan. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini di sini ya. Kita baca dulu aja teksnya. Negara Indonesia masih memiliki banyak masalah kesehatan. Masalahnya masalah kesehatan yang banyak ditemukan adalah persoalan gizi, baik kelebihan gizi maupun kekurangan gizi. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena keterbatasan pangan, melainkan kurangnya pengetahuan terhadap kandungan gizi dalam makanan. Masalah lain adalah tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kebersihan dan kesehatan masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Selain itu, terdapat masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai. Sebagian besar puskesmas dan rumah sakit masih berpusat di kota-kota besar. Masalah lain adalah masalah distribusi yang belum merata, khususnya tenaga kesehatan. Beberapa daerah masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Oke, ini paragraf 1, sebagian besar ngomongin masalah kesehatan yang ada di Indonesia ya. Dari mulai masalah kepedulian masyarakat nih, yang nggak peduli atau kurang peduli. Terus masalah infrastruktur yang belum merata, nih. Sama masalah tenaga kesehatan yang persebarannya atau distribusinya belum merata juga. Paragraf kedua, masalah kesehatan tersebut dapat diatasi melalui kegiatan antara masyarakat, pemerintah, dan ahli kesehatan. Peran dari masyarakat sekitar adalah ikut peduli dalam menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Di sisi lain, ahli kesehatan masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan di wilayah-wilayah. Nah, paragraf kedua fokusnya ke solusi, ya solusi dari masalah kesehatan. Ya udah kita tulis dulu aja ya. Paragraf 1 ngomongin masalah karena banyak ya kesehatan di Indonesia. Paragraf keduanya ini ngomongin solusinya ya, solusinya. Nah, soal nomor 7 kan yang ditanya kata kegiatan pada kalimat 10. Nah, kalimat 10 itu ada di paragraf kedua yang isinya solusi. Berarti kegiatan di sini adalah bentuk solusi untuk mengatasi masalah kesehatan. Kalau kita lihat, masalah kesehatan tersebut dapat diatasi melalui kegiatan antara masyarakat, pemerintah, dan ahli kesehatan. Dan di sini yang melakukan kegiatan itu ada beberapa pihak ya. Nah, masyarakat, pemerintah,
sama ahli kesehatan. Berarti karena kata kegiatan ini dianggap salah atau tidak tepat, kita harus ganti dengan kata lain yang tepat, yang cocok gitu. Karena ini ada beberapa unsur yang terlibat, berarti yang cocok itu sejenis kata kerjasama, ya nggak sih? Masalah kesehatan tersebut dapat diatasi melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan ahli kesehatan. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi masalahnya di antara pilihan A, B, C, D, E di kalimat ke-7 nggak ada kata kerjasama. Kalau nggak ada, kita cari aja mana kata yang memiliki makna sejenis dengan kata kerjasama. Kalau A, aktivitas. Aktivitas ini belum tentu kerjasama. Oke. Kombinasi ini belum tentu kerjasama. Gabungan juga belum tentu kerjasama. Perpaduan belum tentu kerjasama. Sinergi. Nah, kalau sinergi ini udah pasti kerjasama nih. Jadi kalau sinergi udah pasti ada unsur kerjasama. Jadi kayak ada masyarakat, pemerintah, sama ahli kesehatan, dia bersinergi gitu ya, atau dia bekerja sama. Mereka bekerja sama, mereka bersinergi. Oke, jadi yang cocok pilihan E, sinergi. Lanjut nomor 8, manakah kalimat ringkasan yang tepat untuk bacaan di atas? Oke, tadi kita udah bikin sebenarnya ya isi dari teks tersebut ya, masing-masing paragraf. Ini kita kita pindahin aja ya. Kita mau pindahin ke ini udah ada ya di sini ya. Oke, kita cari aja mana pilihan yang berisi informasi dari kedua paragraf gitu ya. Berarti harus ada masalah sama solusi. Yang A, masalah kesehatan masalah kesehatan yang banyak ditemukan adalah persoalan gizi, yaitu kelebihan gizi yang menyebabkan obesitas dan kekurangan gizi yang menyebabkan stunting. Pilihan A nggak ada solusinya, cuma masalah doang. B, sebagian besar daerah di Indonesia masih belum memiliki sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang mumpuni. Ini juga masalah doang, nggak ada solusinya. C, masalah kesehatan dapat diatasi melalui peran serta masyarakat dan ahli kesehatan. Ini bisa jadi karena ngomongin masalah sama solusinya ya dapat diatasi. Tapi tandain dulu aja, jangan terlalu yakin. D, Indonesia masih memiliki banyak masalah kesehatan yang hanya dapat diatasi secara bersama antara masyarakat, pemerintah, dan ahli kesehatan. Nah, ini juga ngomongin masalah sama solusi ya. Ini ada masalah, ini ngomongin solusi ya, kata diatasi. Nah, kalau salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah masalah distribusi sarana dan prasarana dan tenaga medis yang tidak merata. Ini cuma ngomongin masalah doang ya, nggak ada solusi. Nah, berarti pilihannya antara C sama D nih. Kalau C, masalah kesehatan. Gitu ya. Kalau D, Indonesia masih memiliki banyak masalah kesehatan. Oke, beda ya. Penekanannya beda. Yang satu masalah kesehatan doang. Yang satunya lagi, yang D, itu lebih lengkap ya. Bukan lebih lengkap sih, lebih terasa ya penekanannya. Indonesia ada tempatnya, masih memiliki banyak masalah kesehatan. Jadi secara penekanan, pilihan D itu lebih cocok daripada pilihan C. Karena kan di sini di paragraf 1 ada tempatnya Indonesia, ini ya, memiliki banyak masalah kesehatan. Dijabarin kan masalahnya apa aja. Gitu. Terus dari sisi solusi gimana nih? Kalau yang C, ini solusinya, kalau kita lihat, dapat diatasi melalui peran serta masyarakat dan ahli kesehatan. Jadi, cuma ada dua pihak nih, masyarakat sama ahli kesehatan. Kalau yang D, ini dapat diatasinya oleh masyarakat, ya, pemerintah, dan ahli kesehatan. Nah, tadi di paragraf kedua ini disebutinnya 3 pihak ya, masyarakat, pemerintah, dan ahli kesehatan. Jadi lebih lengkap itu pilihan D dibandingkan pilihan C. Jadi jawaban yang tepat D. Indonesia masih memiliki banyak masalah kesehatan yang hanya dapat diatasi secara bersama antara masyarakat, pemerintah, dan ahli kesehatan. Lanjut nomor 9. Pemerintah juga harus membangun pusat pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah. Posisi yang tepat untuk kalimat berikut dalam paragraf adalah, oke, kita lihat 89754. 89754. Nah, pilihan jawabannya itu baik 8, 9, 7, 5, sama 4, itu semuanya ada di paragraf pertama, gitu kan. Nah, tadi kan paragraf pertama itu
ngomongin ini ya, masalah kesehatan. Paragraf kedua itu solusi. Berarti konteks dari kalimat ini adalah masalah kesehatan. Cuma masalah apa nih? Di bidang apa gitu ya? Karena tadi kan masalahnya tuh ada masalah kepedulian masyarakat, nih, kepedulian masyarakatnya rendah, lalu ada masalah infrastruktur, sama masalah tenaga kesehatan yang nggak merata. Nah, di kalimat 9, ini pemerintah juga harus membangun pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau membangun puskesmas. Berarti kalau membangun puskesmas itu berkaitan sama infrastruktur. Nah, jadi ini adalah bagian dari masalah infrastruktur. Nah, kita lihat yang ngomongin masalah infrastruktur itu di kalimat keberapa? 8, 9, 7, 5, atau 4? Kita lihat dari 4 dulu aja ya, karena kan dia mundur gitu ya. 8, 9, 7, 5, 4. 8, 4. Masalah lain adalah tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kebersihan dan kesehatan masih rendah. Ini belum ngomongin infrastruktur. 5, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini juga belum ngomongin infrastruktur. 6, selain itu terdapat masalah infrastruktur yang belum rata. Oke deh, udah ngomongin infrastruktur ya. Dan kurang memadai. Sebagian besar puskesmas, ini udah ngomongin puskesmas dan rumah sakit masih berpusat di kota-kota besar. Oke, 6 sama 7 ngomongin infrastruktur. 8, masalah lain adalah masalah distribusi yang belum merata, khususnya tenaga kesehatan. Ini ngomongin tenaga kesehatan ya, bukan infrastruktur. 9, beberapa daerah masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Ini juga ngomongin tenaga kesehatan, bukan ngomongin infrastruktur. Yang ngomongin infrastruktur itu kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Berarti jawaban yang tepat, kalimat ini nih, ini cocoknya ditaruh setelah kalimat ke-7. Karena ngomongin infrastruktur. Lanjut, nomor berikutnya teks keempat. Nah, soal nomor 10. Penggunaan diksi yang salah terdapat pada kalimat diksi. Diksi itu kata ya, atau pemilihan kata. Jadi kayak, mana nih kata yang salah gitu. Pilihannya ada 2, 6, 7, 10, 9. 2, 6, 7 kita tandain ya. 2, 6, 7, 10, sama 9. Kita cek mana yang diksinya salah. Apa nih? 2 dulu ya. Bekerja dari rumah, berkoordinasi dengan rekan kerja, berinteraksi dengan keluarga maupun sahabat, bahkan belanja pun dilakukan melalui gawai. Nah, di kalimat kedua, ini ada bentuk yang nggak paralel atau nggak sejajar. Di sini kalau kita lihat, ini ada bekerja, kata dasarnya kerja, dapat imbuhan be. Berkoordinasi, di sini ada kata dasar koordinasi, dapat imbuhan ber. Lalu ada kata berinteraksi, ini juga ber. Ya, kata dasarnya interaksi, dapat imbuhan ber. Nah, tapi di sini ada kata belanja. Belanja ini apa nih? Kata dasar doang ya, nggak ada bernya. Harusnya berbelanja. Jadi kayak bekerja, berkoordinasi, berinteraksi, bahkan berbelanja. Jadi ini bentuk katanya nggak tepat, nggak paralel. Karena salah satu syarat kalimat efektif itu adalah paralel atau sejajar. Jadi kalimat kedua ini udah masalah. Kalimat ke-6, untuk itu saat bekerja di rumah, biasakan duduk dengan postur tubuh yang baik. Nggak ada masalah sih. 7, selain itu pencahayaan di ruang kerja juga harus sesuai, yaitu tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Secara, apa nih, penggunaan diksi, nggak ada yang salah sih. Paling tanda baca aja ya dia. Harusnya ya itunya di sini nih, kok jadi setelah kok. Maaf, komanya bukan setelah yaitu, harusnya di sini komanya, sebelumnya itu. Tanda bacanya salah, tapi diksinya nggak salah. 9, kedipan memproduksi pelembab dan komponen penting lain yang dapat melindungi mata. Nggak ada masalah. 10, jika sering menggunakan komputer, sebaiknya gunakan penyaring khusus pada layar, monitor, atau ponsel. Penyaring. Ini mungkin filter kali ya, filter khusus pada layar, monitor, atau ponsel. Kayak, apa sih itu namanya? Yang pelindung layar itu?
Penyaring layar sejenis itulah yang anti anti gores gitu ya atau filter. Coba kita cek kata filter ada nggak sih di KBBI? Filter. Filter layar gitu ya, filter. Filter, alat untuk menyaring, penyaring, penapis. Filter itu penyaring ya. Jadi nggak masalah sih kata penyaring di sini. Penyaring khusus pada layar, jadi dia menyaring cahayanya biar nggak terlalu terang. Kayak gitu kayak fotonnya disaring. Foton tuh kayak cahayanya disaring. Jadi yang bermasalah itu adalah kalimat kedua. Pada kata belanja, harusnya berbelanja. Walaupun sebenarnya ada lagi nih kalimat yang salah ya. Bukan kalimat yang salah. Kata yang salah nih. Mempengaruhi. Harusnya memengaruhi. Bukan mempengaruhi. Memengaruhi. Karena ini KTSP. Ingat ya, kata dasar yang diawali KTSP, ini huruf P, ini P-nya akan hilang. Kayak memilih jadi memilih. Mempengaruhi harusnya memengaruhi. Tapi nggak ada pilihannya ya, kalimat 3. Lanjut nomor 11, penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Nah, tadi kita ketemu tuh tanda baca yang salah. Itu ada di tanda koma ya, kalimat berapa tadi? Ini ya, kalimat ke-7 nih. Nih, komanya salah nih, harusnya di sebelumnya itu. Harusnya sesuai koma yaitu gitu, bukan di sini. Jadi kalimat ke-7. Oke, sebagai informasi, kata-kata yang harus didahului tanda koma itu kata yaitu, apalagi yakni, apalagi ya, sedangkan, tetapi, apalagi bahkan kalau di tengah, bahkan bisa pakai koma, apalagi ya, sepertinya tapi buat yang perincian gitu ya, kayak misalnya seperti UI, ITB, atau UGM contoh. Kayak ngasih contoh-contoh. Tapi kalau sepertinya itu bukan ngasih perincian, itu nggak pakai koma. Misalnya gini, wajahnya terlihat seperti artis. Artis Korea misalnya. Nah, kalau kayak gini sepertinya nggak pakai koma. Tapi kalau yang ini pakai koma. Misalnya, saya ingin kuliah di salah satu PTN favorit seperti UI, ITB, atau UGM. Nah, ini baru pakai koma. Lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 12. Manakah kalimat yang benar sebagai gabungan kalimat 8 dan 9? Kalimat 8 dan 9 mananya? Saat berhadapan dengan komputer, kita harus sering berkedip. Kedipan memproduksi pelembab dan komponen penting lain yang dapat melindungi mata. Oke, kita cek mana yang cocok. Saat berhadapan dengan komputer, kita harus sering berkedip, kendati. Kendati itu artinya walaupun ya, sama dengan walaupun. Tapi kan kalimat 8 sama 9 itu, ini ada hubungan sebenarnya ya. Hubungan sebab akibat. Jadi kayak kita harus sering berkedip. Alasannya, kedipan itu memproduksi pelembab dan komponen penting yang dapat melindungi mata gitu. Jadi kayak ada hubungan sebab akibat. Nah, kendati itu bukan kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kendati itu sama dengan walaupun. Terus kalau B, saat berhadapan dengan komputer kita harus sering berkedip. Hal ini karena, nah nggak perlu hal ini ya, langsung aja. Karena kedipan memproduksi pelembab. C, saat berhadapan dengan komputer kita harus sering berkedip karena kedipan yang memproduksi pelembab dan komponen penting lain dapat melindungi mata. Oke, ini bisa nih. Karena kedipan yang memproduksi pelembab dan komponen penting lain dapat melindungi mata. Jadi kayak unsur pembentukan kalimatnya, kalimat 8-nya ada di sini. Kayak kita tuh harus sering berkedip. Alasannya itu disebutin di sini. Kedipan yang memproduksi pelembab dan komponen penting itu dapat melindungi mata. Dihubungkan dengan kata karena.
Kalau saat berhadapan dengan komputer selanjutnya, kenapa pakai selanjutnya? Kita harus sering berkedip disebabkan kedipan, nggak perlu pakai kata disebabkan ya. Disebabkan itu bukan kata hubung. Ini kata kerja. Kalau kita mau gabungin kalimat, kita perlu kata hubung ya. Jadi pakai kata hubung. Kalau saat berhadapan dengan komputer, kita harus sering berkedip sehingga kedipan yang memproduksi pelembab dan komponen penting lain dapat berkembang. Ini bukan ngomongin sehingga, ini emang kata hubung sih, cuma ini kata hubungnya nggak tepat. Ini ngomongin akibatnya gitu ya. Harusnya ngomongin penyebabnya. Jadi kayak, kenapa sih harus berkedip? Soalnya kedipan itu bagus, kayak gitulah. Atau kedipan itu bisa melindungi mata. Bukan kita harus sering berkedip sehingga kedipan bisa melindungi mata. Nggak cocok. Oke. Lanjut, soal nomor berikutnya, nomor 13. Penggunaan kata beragam non-formal. Oke, non-formal ya. Terdapat pada kalimat kayak non-formal ya, kita cek dulu deh. Sepeda masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1990-an. Pada awalnya, sepeda digunakan untuk pegawai kolonial dan para bangsawan. Selanjutnya, sepeda digunakan oleh para misionaris dan saudagar kaya. Pada masa itu, harga sepeda sangat mahal. Maka, penggunanya pun berasal dari kalangan elit. Nah, ini ada kata elit. Harusnya bukan elit ya. Elite, bukan elit. Ejaan yang betul tuh. Elit. Elite. Kita bisa cek di KBBI misalnya elit. Elit. Nah, elit nggak ada artinya kalau di KBBI. Kalau kita cek elite, ini baru ada artinya. Ya, jadi elit itu nggak baku. Jadi jawabannya yang kalimat berapa tuh? Kalimat 5 ya. Kalimat 5. Jadi yang selanjutnya nomor 14. Kalimat yang tidak efektif. Oke, kalimat yang nggak efektif. Pada paragraf di atas adalah kalimat Gandrung adalah tarian khas bumi Belambangan, sebutan lain bagi Banyuwangi. Sebagai ikon Banyuwangi ada di mana-mana. Apa nih yang ada di mana-mana nih? Ini nggak ada subjeknya nih ya. Harusnya di sini ada kata-kata tertentu yang menjadi subjek. Nah, harusnya ada kata gandrung gitu ya. Gandrung. Di sini, di sebelum ada. Ya. Set. Nah, sebagai ikon Banyuwangi, gandrung ada di mana-mana. Biar ada subjeknya. Karena kalimat kedua belum ada subjek. Baru ada predikatnya nih, ada. Jadi kalimat berapa? 2 ya. Lanjut soal nomor 15. Apa nih? Meskipun julukannya telepon mobile, tetapi bentuknya masih sangat besar sehingga harus ditenteng atau ditaruh di mobil. Manakah perbaikan kalimat yang paling benar dari kalimat yang tidak efektif di atas? Oke. Sebenarnya ini gampang ya. Di awal kalimat ada konjungsi. Nih. Setelah tanda koma ada konjungsi lagi. Nih, gitu ya. Nah, bentuk kayak gini itu nggak boleh. Jadi kalau di awal sudah ada konjungsi, setelah tanda koma itu langsung subjek. Nggak perlu ada konjungsinya. Oke, atau sebaliknya kalau di sini tengah-tengahnya konjungsi, di awalnya nggak perlu pakai konjungsi. Nah, kalau kita cek, meskipun julukannya telepon mobile, tetapi, nah ini pemborosan ya, karena udah pertentangan lagi. Jadi tetapinya mesti dihilangin. Langsung subjek. Meskipun julukannya telepon mobile, bentuknya, ini subjek, masih sangat besar, itu predikat. Udah gini aja ya, kita cek. Yang A, ini meskipun julukannya telepon mobile, bentuknya masih sangat besar sehingga harus ditenteng atau ditaruh di mobil. A, nggak ada masalah nih, A bener. Tetapinya udah dihilangin. Udah bener kok, A. Kelebihannya. A, ini bener.
Kalau yang B gimana B? Walaupun julukannya telepon mobile, namun, nah ini nggak perlu ada namun ya. Namun, gini, walaupun sama meskipun sama aja gitu ya. Terus namun itu nggak bisa di tengah. Kalaupun dia ditaruh, ini juga udah salah kan, nggak boleh ada konjungsi di tengah sini. Ya, tetapi aja dihapus, namun double salahnya. Karena namun itu bisanya di awal kalimat, nggak bisa di tengah. Meskipun julukannya telepon mobile, namun ini masih ada namun, salah. Meskipun julukannya telepon mobile, bentuknya masih sangat besar hingga. Nah, ini pakai hingga. Harusnya sehingga ya, bukan hingga. Hingga sama sehingga tuh beda ya. Kalau sehingga itu kata yang menyatakan kayak akibat gitu. Misalnya dia rajin belajar sehingga masuk UI, contoh gitu. Kalau hingga itu kata yang menyatakan hubungan jarak atau waktu atau sampai gitu lah. Misalnya saya berangkat dari Depok hingga Bogor naik kereta api atau naik KRL. Saya naik mobil dari Bandung hingga Jakarta. Saya belajar dari pagi hingga malam. Kayak gitu ya. Itu kata hingga itu menghubungkan jarak atau waktu. Bukan ngomongin akibat. Kalau akibat itu pakainya sehingga. Kalau meskipun, ada meskipun ada tetapi ya. Ini udah salah ya tetapinya. Oke, jadi yang betul berarti jawabannya yang A. Meskipun julukan telepon mobile bentuknya masih sangat besar sehingga harus ditenteng atau ditaruh di mobil. Oke, itu dia pembahasan SIMAK UI tahun 2021 Bahasa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanya juga tulis di kolom komentar gitu ya. Komen, saran, dan yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.